Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Peristiwa Ashabul Ukhdud adalah sebuah tragedi berdarah. Pembantaian yang dilakukan oleh seorang raja kejam kepada jiwa-jiwa kaum muslimin. Ini merupakan kebiadaban dan tindakan tak berperi kemanusiaan. Namun akidah tetaplah harus dipertahankan. Karena dengannya lah kebahagiaan yang abadi akan diperoleh. Allah mengisahkan kejadian tragis ini di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Buruj ayat 4-7. Para ahlul ilmi sedikit berselisih dalam menafsirkan siapakah Ashabul Ukhdud. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud adalah suatu kaum yang termasuk orang-orang ahli kitab dari sisa-sisa orang Majusi. Kisah tragis ini pun kerap disampaikan oleh para pengajar kepada muridnya. Bahkan pada kisah anak-anak pun sering disajikan. Kisah tersebut ialah sebagai berikut. Dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Dia memiliki seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah tua, berkatalah ia kepada rajanya, "Sesungguhnya aku telah tua, utuslah kepadaku seorang anak yang akan aku ajari sihir." Maka sang raja pun mengutus seorang anak untuk diajari sihir. Setiap kali anak tersebut datang menemui tukang sihir, di tengah perjalanan ia selalu melewati seorang tabib. Ia pun duduk mendengarkan pembicaraan rohib tersebut, sehingga ia kagum kepadanya. Maka setiap kali ia datang ke tukang sihir, ia selalu duduk dan mendengarkan petuah rohib itu. Kemudian baru ia datang ke tukang sihir. Sehingga tukang sihir itu memukulnya karena ia datang terlambat. Ia mengadukan hal itu kepada rohib tadi. Sang rohib pun berpesan, "Kalau engkau takut kepada tukang sihir, katakanlah bahwa keluargamu telah menghalangimu sehingga engkau terlambat. Dan bila engkau takut kepada keluargamu, katakanlah juga bahwa tukang sihir itu telah mencegahmu." Maka tatkala berlangsung demikian, tiba-tiba ada seekor binatang buas mengonggok di tengah jalan sehingga menghalangi lalu lalangnya manusia. Menghadapi peristiwa ini, maka ia pun bergumam, "Pada hari ini akan aku buktikan apakah tukang sihir itu lebih utama daripada rohib ataukah sebaliknya." Ia pun mengambil sebuah batu kemudian mengatakan, "Ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu." Kemudian ia lemparkan batu tersebut sehingga matilah binatang buas tadi, dan manusia pun bisa lewat kembali. Sesudah itu datanglah ia kepada rohib dan mengabarkan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian sang rohib mengatakan, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Ketahuilah sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Dan kini ia dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, serta dapat mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Hal ini terdengar oleh seorang teman duduk raja, sedangkan dia adalah seorang buta. Kemudian ia membawa harta yang banyak seraya mengatakan, "Aku akan berikan harta ini kepadamu bila engkau bersedia menyembuhkan penyakitku." Maka sang anak menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya untuk kesembuhanmu." Maka ia pun beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Mendengar berita seperti itu, raja pun memuncak kemarahannya. Selanjutnya didatangkanlah sang anak dan dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Ia pun menolak. Kemudian ia dilemparkan kepada sekelompok prajurit raja dan dikatakan, "Pergilah kalian ke gunung ini dan gunung ini, mendakilah sampai di puncak gunung. Apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkan dia. Kalau tidak, maka lemparkan ia ke dasar jurang."
Maka mereka pun pergi, kemudian naik, dan tatkala berada di atas gunung, sang anak berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendak-Mu." Tiba-tiba bergetarlah gunung tersebut dan semua prajurit raja jatuh berguguran ke bawah jurang. Kemudian kembalilah sang anak menemui raja. Ia heran dan mengatakan, "Apa yang terjadi pada para sahabatmu?" Sang anak menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menjagaku dari makar mereka." Maka kembali sang raja melemparkan ke sekelompok prajuritnya yang lain. Kali ini perintah sang raja, "Pergilah kalian dan bawalah anak ini ke sebuah perahu. Apabila kalian telah ke tengah laut, maka apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkanlah ia. Kalau ia tetap enggan, lemparkanlah ia ke tengah lautan." Maka mereka pun pergi. Setelah sampai di tengah laut, sang anak pun berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendak-Mu." Maka perahu itu pun terbalik, namun Allah tetap menyelamatkannya dan tenggelamlah seluruh prajurit raja. Kembalilah sang anak datang menemui sang raja. Ia pun terkejut seraya mengatakan, "Apa yang terjadi pada para sahabatmu?" Sang anak menjawab, "Allah telah menjagaku dari makar mereka." Kemudian ia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa membunuhku, kecuali bila engkau mau menuruti permintaanku." Sang raja menjawab, "Apakah itu?" Sang anak melanjutkan, "Kumpulkanlah seluruh manusia pada suatu tempat, kemudian saliblah aku di sebuah pohon kurma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat anak panahku. Letakkan anak panah itu di busurnya, kemudian katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Robnya anak ini. Kemudian lepaskanlah anak panah tersebut, dengan begitu engkau bisa membunuhku." Maka sang raja pun mengumpulkan manusia pada suatu padang yang luas. Dia menyalib anak tersebut pada sebuah batang kurma, kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panah dan diletakkan di sebuah busur. Kemudian mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Robnya anak ini. Kemudian panah itu dilepaskan, maka anak panah itu melesat tepat mengenai pelipis sang anak. Setelah itu ia meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal. Maka manusia seluruhnya mengucapkan, "Amanna birabbil ghulam." Kami beriman kepada engkau, Robnya anak tersebut. Maka dikatakan kepada sang raja, "Wahai sang raja, tahukah engkau, perkara yang selama ini kau khawatirkan telah terjadi. Sungguh manusia seluruhnya telah beriman." Maka sang raja memerintahkan untuk membuat sebuah parit di dekat pintu-pintu jalan dan membuat lubang panjang. Lalu dinyalakan api, kemudian ia berorasi, "Barang siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam parit tersebut." Atau sehingga dikatakan, "Lemparkanlah." Maka mereka pun melemparkan seluruhnya, sampai datang seorang wanita bersama bayinya. Ia berputus asa, berdiri lemas tanpa daya menghadap jurang parit yang tengah berkobar api. Tiba-tiba sang bayi berucap, "Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.